Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya hati Tuhan senang ketika kita memuji Tuhan dan kita mendapatkan sesuatu yang baik, berkatnya dari Tuhan. Dan biarlah damai Tuhan, sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya juga ingin menyelami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus Juru Selamat. Kalau mau dengar Alkitab, apa mau dengar orang yang tersesat itu? Dan saya mau katakan, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, karena keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Alkitab juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik, pilihan yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan, dan semoga kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman senantiasa menyertai setiap kita dalam perjalanan hidup ini sampai kita bertemu muka dengan Dia. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami siapkan hati kami menerima berkat firman-Mu, baik itu merupakan nasihat, teguran, dan janji. Biarlah kami menahunya dalam hidup kami, dan kami dapat aplikasikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam 2 Timotius, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 12. Memang setiap yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, dan mereka menyesatkan dan disesatkan. 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 15. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Puji nama Tuhan, tema kita adalah kuasa firman Allah. Alkitab mengatakan dalam Mazmur, pemazmur bersaksi bahwa dia berkata dalam Mazmur 119 ayat 57, di sana dikatakan bahwa apa yang dikatakan? You are my portion, O Lord, I will obey to your word. I have promised to obey your word. Jadi Tuhan itu bagiannya dan aku akan taat terhadap firman. Dalam Mazmur yang sama, masih dalam 119 ayat yang ke-105, Your word is a light to my feet and a light. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Ya. Your word is a light to my feet and a light for my faith. Ayat 30 dikatakan, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have turned my step to your law. Aku telah mengubah atau menaruhkan langkahku mengarah kepada Taurat. Nah, dari kesaksian ini kita bisa melihat betapa pentingnya firman Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Betapa dahsyatnya dan luar biasanya firman Allah itu. Firman Allah itu penuh dengan kuasa. Itu sebabnya saya memberikan kuasa firman Allah. Firman Allah itu penuh dengan kuasa. Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi dia bukan sembarangan. Dia bukan buatan manusia, tetapi dia adalah inspirasi Allah kepada orang-orang kudusnya. Puji nama Tuhan. Jadi firman yang berkuasa itu atau kuasa firman Allah itu mampu mengubah hati yang jahat jadi bertobat, ya. Ini kita bisa melihat pengalaman si Paulus sendiri dalam suratnya ini. Kita bisa melihat bagaimana sebelum dia menerima Yesus, dia begitu luar biasa, begitu hebat dalam menjalankan syariat agamanya yang begitu ketat dan mengakibatkan dia menjalankan roh agamawinya dengan luar biasa. Tetapi roh agamawinya membuat dia mati secara rohani, karena yang dia lakukan hanya hal-hal yang jasmania, dan karena sirik, karena dengki, karena benci kepada orang-orang yang menganut sekte Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya dia mencoba untuk memprovokasi orang-orang dan sekaligus terlibat melakukan apa yang jahat sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa bagaimana dia membunuh Stefanus dengan suruhannya, dan kita tahu juga bagaimana dia ingin membunuh orang-orang percaya atau menyeret orang-orang percaya untuk dibawa kembali ke Yerusalem dan diadili di Yerusalem. Dan apapun yang dilakukannya untuk menangkap orang-orang yang disebut sekte Tuhan ini, dia tidak akan kena penalti. Bayangkan itu. Apa dia tidak semakin hebat menganiaya umat Tuhan sampai dia dari negaranya pun pergi ke Damsyik untuk mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di tengah jalan Tuhan mempertemukan dirinya dengan dia, dan pada akhirnya kita tahu bahwa dia bertobat. Dan itu sebabnya ketika dia mengalami pertobatan yang sungguh, dia berapa kali berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadi ketika orang jahat ini berubah, dia menjadi teladan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kepada Paulus dia tekankan, kepada si Timotius dia tekankan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, supaya dia menjadi berkat walaupun dia masih muda, tetapi dia diharapkan menjadi berkat
dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam iman, dalam sikap, dan lain sebagainya. Dan dia juga menunjukkan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Timotius. Itu sebabnya dia katakan bahwa engkau telah mengikuti cara hidupku, ajaranku, imanku, tujuanku, kesabaranku, penderitaanku, dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya mengingat Yakub the Sager, ya. Yakub the Sager ini adalah seorang ateis, tetapi dia menjadi seorang prajurit Amerika pada tahun 1942. Dia sudah ikut berperang melawan sekutu, dan dia diterbangkan ke Jepang untuk menghancurkan kekuatan musuh di tempat. Tapi naas bagi mereka, dia di bawah kendali si Jimmy Doolittle, ya. Ini Jimmy Doolittle ini seorang perwira yang mengemudikan pesawat, ya, yang jadi pilot, ya. Kalau mengemudikan kan tidak, ini dia pilot, mengemudikan di udara. Nah, dan kita tahu bahwa cukup panjang usia dari Doolittle, nanti bisa Anda baca di mana itu, di internet, ya. Dia seorang yang sangat luar biasa, ya, dan usianya cukup panjang. Dia lahir tahun 1896, baru meninggal dunia 1993. Cukup panjang usianya, ya. Tapi masih kalah dengan Harun, ya. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa kemudian Yakub the Sager ini, mereka ditangkap tanggal 18 April 1942. Ya, 14 April 1942. Nah, kemudian di tanggal itu dia dimasukkan penjara, lalu kemudian di dalam penjara itu dia berpikir tentang kebenaran firman Allah, sementara dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menurut cerita dari teman-temannya, dia pernah mendengarkan, dan sementara dia menyaksikan temannya yang ditembak mati, temannya yang orang-orang yang percaya itu dibiarkan mati kelaparan, sementara si ateis ini dibiarkan hidup. Nah, setelah berbulan-bulan dia berpikir di dalam, ya, beberapa bulan lah, ya. Setelah beberapa bulan dia di dalam penjara, dia berpikir begini, kenapa sih aku membenci orang Jepang ini? Kenapa sih saya juga dibenci orang Jepang ini? Gitu. Nah, kemudian setelah itu Yakub the Sager ini meminta kepada petugas supaya menyediakan sebuah Alkitab. Apakah langsung diberi? Enggak. Tetapi dia terus meminta. 1,5 tahun kemudian, ya. Panjang sekali, ya. Mei 44, tapi dia tidak sebut tanggalnya. Mei 44 1944. Akhirnya seorang Jepang meminjamkan dia Alkitab ini. Dia lemparkan kepada dia. 3 minggu kemudian, saya akan ambil Alkitab ini. Jadi selama 3 minggu itu dia betul-betul membaca Alkitab itu. Dan apa yang terjadi? Sebuah perubahan yang sangat dahsyat terjadi dalam hati. Dia tidak lagi menjadi mayat hidup, tapi Tuhan sudah mengubah, kuasa firman itu mengubah hidupnya. Yang tadinya dia tidak berpikir tentang Tuhan, sekarang berpikir tentang Tuhan. Yang tadinya dia tidak berpikir untuk melayani jiwa-jiwa, sekarang dia berpikir melayani jiwa-jiwa. Tetapi dia ada di penjara, masa penjajahan. Bagaimana mungkin seorang tawanan
penjajah akan bisa selamat. Tetapi dia terus menyampaikan permohonannya kepada Allah. Kita tahu pada tanggal 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom. Ya. Dan kemudian tanggal, kalau nggak salah tanggal 15 ya, tanggal 15 Agustus mereka menyerah tanpa syarat. Tentu kalau sudah diserahkan tanpa syarat, nggak mungkin lagi orang tawanan itu nggak dibebaskan. Mereka harus dibebaskan dan kemudian pulanglah dia ke Amerika dengan selamat. Di Amerika dia mengalami transformasi sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh akhirnya keluar dari sebagai prajurit. 1948 dia bersama istrinya dan bayinya terbang lagi ke Jepang menjadi seorang misionaris. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin oleh kuasa firman Allah. Kerinduan hatinya Tuhan tahu, dan pada akhirnya Tuhan membuat sesuatu perkara yang di luar nalar, perkara yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia punya kuasa, firman-Nya punya kuasa. Itu sebabnya saya mau katakan, cintai firman itu. Kalau firman itu tidak menjadi raja dalam hidup kita, tidak berkuasa dalam hidup kita, maka saya pastikan kita akan menjadi mayat-mayat hidup. Karena apa? Kita tidak akan berlaku seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kita tidak akan berubah seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita akan menjadi mayat-mayat hidup yang hidup tanpa punya tujuan. Sementara Tuhan sudah memberikan kasih karunia yang begitu luar biasa. Ada sekarang ini pengkhotbah yang tidak mau menyinggung soal apa itu? Soal pertobatan, pengakuan dosa, kuasa darah Yesus. Yang enak-enak saja. Itu namanya cheap grace. Apa itu? Cheap grace itu berarti kasih karunia murah. Tanpa pertobatan, oke, kamu hidup nggak apa-apa, yang penting kamu mengalir sama saya. Ya. Jadi uang jemaat mengalir sama dia nggak apa-apa. Saya nggak akan singgung-singgung dosa, tapi saya akan singgung bagaimana cara memberi yang baik. Beri banyak-banyak, termasuk kepada saya gitu. Ya. Dia tidak akan menyinggung soal inkarnasi Tuhan. Karena tidak banyak diterima orang. Dia tidak akan mengungkapkan Yesus adalah Tuhan, yang sekaligus juga manusia, yang menjelma menjadi manusia ke dalam dunia ini. Kalau kuasa firman Allah tidak kita terima, kita akan menjadi mayat-mayat. Kita adalah orang yang tidak mengalami pertobatan. Kita akan hidup tanpa kasih, tanpa hal-hal yang membuat kita lebih berarti di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, kuasa firman itu membuat bertahan dalam kebenaran. Ya, membuat bertahan dalam kebenaran walaupun hidup sedang menghadapi penderitaan. Jadi walaupun dia sedang hidup dalam penderitaan, Paulus ini, kita lihat bagaimana dia katakan, bagaimana dia menghadapi di Iconium, di Antioquia, di Iconium, di Listra. Nanti Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 13, ya, kisahnya 13-14. Nah, di situ kita bisa melihat di Iconium ada apa sih? Di Antioquia ada apa? Di Antioquia dia itu
mengalami penolakan, dihujat, ya, dan beritanya ditolak oleh sebagian orang, ya, oleh orang-orang Yahudi yang jahat itu. Tapi bagi sebagian orang dia juga diterima. Dan kemudian saya sudah tulis ini, di Iconium dia ditolak, ya, di Iconium ditolak, dirusui, dan direncanakan untuk disiksa dan dianiaya. Tapi dia melarikan diri ke Listra. Nah, di Listra ini orang dari Antioquia, orang dari Iconium datang ke sana karena mereka tidak berhasil menganiayanya di mana, di Antioquia, ataupun di Iconium. Pada akhirnya mereka tahu bahwa dia ada di Listra. Mereka datang dari Antioquia, mereka datang dari Iconium, dan kemudian datang ke Listra, dan kemudian memprovokasi orang-orang Listra, dan kemudian orang-orang Listra terlibat. Tapi Alkitab mengatakan di situ, orang-orang Listra yang jahat, atau orang-orang Yahudi yang jahat dan yang tidak mengenal Allah, mereka provokasi dan mereka lempari si Paulus ini, dan kemudian mereka seret dari kota keluar kota. Bayangkan, dari kota keluar kota diseret. Wow. Dan Alkitab mengatakan mereka membiarkan mereka di luar kota karena dianggap dia sudah mati. Tapi umat Tuhan datang, dan ketika umat Tuhan datang kepadanya, dia bangkit. Wah, itu luar biasa. Dan yang anehnya, dia balik lagi ke Antioquia. Nggak ada takut-takutnya. Haleluya. Kenapa? Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada kebenaran. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia sudah melihat perbedaan yang luar biasa. Sebelum dia mengenal Yesus, sesudah dia mengenal kebenaran dan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia tidak menyayangkan nyawanya hanya untuk mendapatkan orang-orang yang terhilang itu, orang-orang yang mau menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya. Dan itu sebabnya statementnya berkata dari ayat 12, ya, memang setiap orang yang mau beribadah kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami aniaya. Wow, itu mengerikan itu. Bagi sebagian orang, lebih baik melarikan diri, ini nggak cocok ini diikuti, ya. Tetapi bukan dicari-cari. Kalau terpaksa, ya, kalau terpaksa kita mengalaminya, dan Tuhan juga tahu lah kemampuan setiap orang, ya. Dan saya mau katakan kepada kita, tapi kalau ia datang, hadapi dengan kasih Kristus, hadapi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya Alkitab memberitahu bahwa dia mengalami pertobatan, dia kuasa firman itu mengubah hati yang jahat jadi bertobat. Saya pernah ceritakan bagaimana seorang di Shanghai, ya, seharusnya tadi di atas itu, seorang di Shanghai yang kerjaannya itu menantikan orang di sebuah jembatan, karena jembatan itu naik-naikan. Ya, karena di sana kan orang naik banyak manusia yang mengangkat manusia dengan keretanya. Jadi bukan dengan kuda, bukan dengan tenaga mesin. Padahal mereka cukup canggih dalam berbuat, tapi mereka menarik manusia menarik manusia gitu. Bukan untuk disesatkan di dalam kereta. Nah, ketika berada di jembatan itu,
berada di jembatan itu, orang kelelahan. Pasti kelelahan. Berapa orang pun, kalau kumpulan orang banyak, berarti mereka itu sudah membawa peran yang berat. Pasti kelelahan di jembatan di Shanghai itu. Saya tidak tahu juga, saya belum pernah ke sana. Tapi dia, pekerjaannya itu menunggu orang, mencari orang yang dalam kesusahan. Lalu kemudian setelah itu dia dorong, pakainya rapi, sampai orang-orang lihat, wih, hebat sekali orang itu, terus rapi. Tapi ya. Lalu kemudian setelah mereka itu ada di situ, dia akan tolong bantu dan kembali. Dia hanya bilang, saya ini orang Kristen. Ya, saya ini orang Kristen, jadi saya harus berbuat baik kepada semua orang. Hanya itu aja. Tapi orang-orang yang melihat, menyaksikan setiap hari apa yang dilakukan, wah, itu sangat luar biasa. Jadi semangat itu penting, ya. Semangat itu penting lah. Orang nggak punya semangat itu luar biasa. Apa tuh? Nggak punya semangat itu kayak mayat hidup. Membaca firman Allah itu penting. Jangan tidak membaca firman Allah. Kami melakukannya pagi sore, pagi malam. Jangan. Membaca firman Allah itu penting, tapi ada tapinya itu. Berdoa itu penting, tapi nanti di ayat bagian terakhir saya bilang. Nah, kita lanjutkan. Jadi Paulus sekalipun mengalami penderitaan, dia tetap bertahan hidup dalam kebenaran. Hidup kita mungkin tidak menderita karena aniaya, tapi ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Itu bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Saya dalam doa malam di Kutip tadi malam, kemarin malam, itu dua malam, saya berkata bahwa Yesus berdoa membawa murid-muridnya, tapi para murid tidak memperhatikan, tidak mendukung dia, termasuk murid yang dikasihi, Petrus, Yakobus, Yohanes, dibawa untuk berdoa di Taman Getsemani. Tapi ketika dia pertama balik, sudah dilihat murid-muridnya tertidur. Lalu dia berkata, watch and pray. Berjaga-jaga dan berdoalah. Lest apa? Lest you enter into temptation. Supaya engkau tidak masuk, tidak jatuh dalam pencobaan. The spirit indeed is willing. Roh itu memang penurut, but the body and flesh is weak. Dan tubuh itu lemah, daging itu lemah. Dan itu sebabnya sebagai orang percaya dalam situasi apapun, saya juga mau tekankan kepada kita, untuk bertahan dalam hidup dalam kebenaran, kita harus tetap menjaga diri, hidup dalam doa-doa kita. Itu sebabnya saya katakan, saya tidak ingin istirahat berdoa. Saya tidak ingin tidak berdoa. Walaupun kadangkala harus menunda dengan Tuhan. Karena apa? Ada faktor-faktor fisik yang tidak bisa kita hindari. Tapi ketika semuanya sudah pulih, kita akan kembali datang kepada Tuhan dengan segala antusiasme kita, dengan segala semangat kita kepada Tuhan. Jadi jangan katakan, oh nggak penting semangat, penting semangat. Tapi nanti ujungnya nanti. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya,
mau bertahan dalam kebenaran, hidup dalam doa. Itu sebabnya seringkali Paulus dalam Efesus katakan, supaya berdoa bagiku, supaya aku ketika aku membuka mulut, aku berani mengucapkan apa yang seharusnya aku katakan. Firman Allah, walaupun keras, itu harus dikatakan. Tidak bisa tidak. Maka Yesus katakan, hei kamu ular beludak, kamu dilabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Hei, siapa engkau menyangka engkau akan masuk dalam kerajaan? Kapak sudah tersedia bagimu. Dan Alkitab mengatakan kita harus bertahan hidup dalam kebenaran dalam situasi apapun. Penderitaanlah yang paling tinggi mungkin untuk bisa menghancurkan orang iman mereka. Itu sebabnya saya menempatkan itu. Bukan soal ekonomi, walaupun soal ekonomi kita sudah lihat juga bagaimana masa pandemi 2000 akhir sampai 2020 akhir 2021 sampai 2022 awal. Sangat panjang. Kita sudah lihat di media bagaimana suami membunuh anak istrinya hanya karena kasihan dia tidak bisa memberikan makan. Gak ada pekerjaan. Bos-bos pada kolaps. Tidak bisa. Mereka harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus memilih. Cuma satu yang saya tahu yang tidak memphk, yaitu Susi, pemilik Susi Apps. Walaupun dengan keberadaan seperti itu, tapi dia juga sudah nggak tahu bagaimana. Tapi di masa itu dia betul-betul tidak ingin memphk pilot-pilot. Ya, tapi mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang mereka harus bisa terima ya. Karena situasi memang tidak mengizinkan. Bagaimana satu keluarga bunuh diri hanya tidak bisa makan. Bagaimana orang membunuh sahabatnya karena hanya untuk mendapatkan makanan. Bagaimana seorang ayah membunuh seorang anak hanya karena ingin mendapatkan HP-nya untuk bisa dijual untuk mendapatkan makanan. Aduh, mengerikan. Tapi kita bersyukur di dalam seperti itulah kita bisa melihat ada perbedaan antara orang-orang benar dengan orang-orang yang tidak benar. Dalam situasi yang sulit, Allah tetap melakukan providensianya, pemeliharaannya terhadap orang-orang pilihannya. Dan saya sudah katakan bagaimana Tuhan memelihara dalam situasi seperti itu. Kalau mungkin di masa-masa sebelum itu 9, 10, 13 juta nggak ada masalah, masih ada surplus. Tapi di situ apapun yang kita punya di masa pandemi habis, tak berbekas. Dan yang parahnya lagi, kebutuhan sangat besar. Saya sudah bilang kalau 8 juta bulan itu diberkati, maka tidak ada apa-apa. Sementara kita tidak bisa beraktivitas, berbuat apapun, pemerintah melarang. Begitu luar biasa, begitu ketatnya. Ya. Tapi saya bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan itu sampai hari ini, dan masih bisa melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tinggal 2 bulan ke depan, saya sudah bilang, Tuhan selesaikan dengan baik. Ya. Bagaimana Tuhan melakukan hal-hal besar. Anak-anak saya dalam keadaan yang tidak mungkin selesai, bisa selesai. Hidup dalam kebenaran itu penting. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Baik dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan senang. Ini orang dalam keadaan senang bisa mengingat Tuhan, tapi dalam keadaan susah meninggalkan Tuhan.
lari kepada narkoba, lari kepada rokok hantu, ganja, lari kepada minuman-minuman keras, lari kepada prisek dan lain sebagainya. Sementara mungkin mereka bisa melupakan, tetapi setelah itu mereka akan stres kembali. Itu sebabnya firman Allah berkata, Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya jangan engkau jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Kan daging ini yang menyeret kita. Kita tahu buah-buah daging itu: penyembahan berhala, percabulan, iri, sakit hati, pesta pora, dengki, pemecah belah. Itu perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan-perbuatan roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kemurahan, kesetiaan. Jadi kalau orang mau dikatakan dia punya Roh Kudus tapi nggak setia, itu dipertanyakan itu. Jadi kalau ada orang hamba Tuhan dikatakan dipakai begitu luar biasa, memiliki Roh Tuhan yang sangat luar biasa menyertai firman-Nya disampaikan, tapi hidup dalam perzinahan, itu bukan Roh Tuhan, roh kuda itu. Roh kuda itu kan lihat nggak, nafsunya itu nggak bisa dikendalikan. Bertobat, hidup dalam kebenaran, supaya apa? Diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-15, 14-15 dikatakan situ bahwa, saya bacakan saja dulu. Ia juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dari pembacaan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa firman Allah itu, kuasa firman itu memberikan kita hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan. Sebab bagian akhir dari yang kita baca tadi, menuntun orang dalam kebenaran. Hikmat itu kan dimana kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hikmat ilahi. Itu sebabnya orang tidak suka dengan itu. Dan dengan hikmat ilahi ini pula kita akan tahu bahwa firman, kuasa firman itu menuntun kita kepada keselamatan. Nggak ada kita tiba-tiba mendapatkan kekuatan melakukan firman Allah, nggak ada. Saya mengingat bagaimana Johnny Sinaga, satu teman, bagaimana setiap kali ada KKR di tempat dia ajak saya untuk pergi. Tapi belum pernah sejarahnya saya mengikut dia. Sering saya ketok-ketok kepalanya. Tapi orang selalu tersenyum saja. Ya. Jadi dia selalu tersenyum. Dia masih muda sudah pakai gigi palsu. Ya, saya sering kali ompong karena saya sudah tua dan saya ompong. Nah yang kedua itu 3 tahun. Yang kedua, ya Johnny Longkuto. Sekarang dia sudah almarhum. Begitu dengan sabar menyatakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sampai pada akhirnya saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sebagai balas, sebagai kebaikan yang dia lakukan, beberapa lama saya mengirimi kayu kepada mereka, kayu bakar. Jadi kayu bakar itu kita ambil dari somil yang gelondongan besar. Itu ada berkisar
ya 2-3 kilometer lah ya. Itu kita dorong, nggak pakai apa, didorong, malam-malam kita dorong. Jadi malam-malam kita dorong ke rumahnya, kita nggak bilang apa-apa. Setiap kali kayunya habis, saya pasti dorong kayu itu ke rumahnya. Dan saya paginya, atau kalau saya lagi ibadah sebelum ibadah, saya tampakkan itu kayu. Mereka bilang begini, setiap kali kami mau kehabisan kayu, pasti ada saja kayu datang. Kami tidak tahu sampai hari ini. Saya sudah senyum-senyum saja. Tapi itu yang saya perbuat sebagai balas di mana dia memberitakan Injil kepada saya. Kalau untuk Johnny Longkote belum pernah saya berbuat apa-apa. Kalau dia datang kemari, dia minta gitar, minta apa, pasti saya kasih. Kenapa? Saya merasakan saya bisa ini mendapat tuntunan karena beliau. Itu sebabnya jangan lupakan pengajar-pengajarmu, kata firman Allah. Dan saya tidak pernah melupakan mereka. Walaupun saya untuk Johnny Longkute, Johnny Sinaga, saya belum pernah bisa membalaskan kebaikan. Tapi itu berasa 6 tahun barangkan baru dia rombak kehidupan itu. Itu sebabnya saya katakan jangan putus asa. Saya sudah pernah kan bercerita bagaimana seorang di China yang hidupnya jahat, kriminal, melakukan huru hara, sering melakukan huru hara. Dia mabuk, keluarga orang yang hancur dibuatnya, keluarga orang yang menderita dibuatnya. Dia senang-senang dengan minuman keras. Setiap kali minuman keras dia tenggak, orang-orang di sana akan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya dia menerima firman Allah, Injil itu. Dan kemudian dia bertobat karena kuasa firman Allah itu mengubah hidupnya. Itu sebabnya kamu, ada orang penginjil datang, kamu sudah pernah melihat Injil? Sudah pernah mendengar Injil? Kami belum pernah mendengar Injil. Kami sudah melihat Injil. Bagaimana caranya? Itu ada orang yang di sana itu tunjukkan. Tapi saya yang namanya nggak dicatat. Jadi di sana itu tanya aja seluruh kampung sih. Tanya aja keluarga, tanya aja anaknya, tanya aja istrinya. Tapi setelah dia membaca Injil itu, dia berubah. Kami tidak pernah membaca Injil, tapi kami sudah melihat Injil. Artinya melalui perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan, pertobatan yang dia lakukan, membawa nama Tuhan. Kita pernah bagaimana perempuan Samaria yang begitu luar biasa dan kemudian menerima Injil dari Tuhan, menerima perkataan dari Tuhan tentang air hidup yang mengalir terus. Makanya saya bilang, orang yang menikmati firman Allah itu, yang membaca firman Allah ini penting. Orang yang menikmati firman Allah dan membaca firman Allah, kalau firman itu belum sampai di hatinya dan sekaligus menjadi penggerak hidupnya, tanpa firman itu dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi itu menjadi jiwa penggerak dalam kehidupan untuk melakukan apa yang berkenan dan baik di mata Tuhan. Itu sebabnya firman itu menjadikan manusia berhikmat. Dalam 1 Korintus Paulus mengatakan ada orang-orang menganggap hikmat itu adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi orang-orang yang menganggap itu sebuah kebodohan, mereka akan mati dalam dosa-dosa mereka. Tapi bagi mereka yang hidup dalam hikmat Allah akan memperoleh hidup yang kekal. Saya teringat akan sebuah kesaksian bagaimana seorang dokter yang waktu itu kan berperang antara Jerman dan Inggris. Orang ini sudah sekarat.
Tetapi kalau dia mau menerima darah itu, transfusi darah, dia akan hidup. Tapi dia nggak mau. Dia bilang, ini darah siapa? Darah orang Inggris. Nggak mau. Dokter ini bilang, kalau kau nggak mau kau mati. Dia bilang, lebih baik aku mati. Saking angkuh, saking sombongnya, matilah dia. Ada orang tidak mau menerima kuasa darah Yesus itu mengalir dalam hidupnya, mengubah hidupnya. Matilah dia di dalam dosa-dosa dan pelanggaran. Kelak akan terjadi tangisan dan ratap yang sangat mengerikan. Dan yang terakhir kata firman Allah, membuat ayat 17, membuat orang menjadi baik dan pemberi yang baik. Nah, jadi bukan hanya dia menjadi baik, diperlengkapi dengan perbuatan baik, mengaplikasikan kuasa firman Allah itu di dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita kepada orang lain. Minggu kemarin saya berkata, ya, ada satu hal yang perlu kita katakan, yaitu bersaksi. Ada 6 B itu, masih ingat? B yang pertama itu bertobat, B yang kedua apa itu? B yang kedua itu berubah, B yang ketiga itu berakar, B yang ketiga itu bertumbuh, B yang keempat, B yang kelima itu bertumbuh. Kok soalnya saya ingat sedikit. Dia bertumbuh lalu dia berbuah. Nah, yang keenam itu bersaksi. Yang 5 penting. Tapi kalau tidak sampai tahap yang keenam, semua akan sia-sia. Karena kita menjadi egois. Nah, demikian firman Allah. Firman Allah dikatakan kita mengenal kitab Allah itu yang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi kalau sampai di situ saja, sia-sia. Harus ada penerapan kepada hal-hal yang baik. Penerapan seperti orang yang senantiasa pergi ke jembatan hanya untuk menolong. Saya ingat bagaimana saya membaca buku Choyong Gicho. Dulu tidak ada satu buku pun yang kalau Choyong Gicho Choyong Gicho keluarkan, pasti saya beli. Saya akan cari itu di toko buku waktu di Surabaya. Jadi karangan Choyong Gicho itu banyak membuat saya istilahnya Choyong Gicho itu membuat penerapan. Nah, di sana orang-orang yang kaya raya itu ngepel. Dia kaya raya, jaga tukang parkir. Dia kaya. Dia hanya ngatur-ngatur. Jaga parkir, ngosek WC. Orang kaya di Indonesia. Ini kamu ya kerja itu bagus, itu kerjakan. Saya kalau anak saya bersihkan WC nggak bersih, saya praktekkan bagaimana membersihkan WC yang baik. Karena saya sudah lakukan. WC-mu yang kau pakai kamu nggak bersih, itu terlalu. Saya sudah bilang WC itu perlu bersih. Kalau yang dilihat orang pertama kali, kalau orang itu masuk WC, kamu dilihat, itu hatimu dilihat orang. Makanya setiap kali saya dimanapun, selalu saya kalau dikasih kamar, di hotel saja, saya mau melakukan di hotel. Tapi di hotel kan ada yang membuat, ada yang enggak. Kalau dia ada alat itu, saya kerjakan itu. Ada hotel-hotel yang memang ya ada yang melatih, ada yang kalau sudah hotel bintang 4-5 sudah nggak ada itu.
Kalau saya di rumah orang, saya waktu datang ke tempat anak saya di Batu, saya bilang, WC kalian ini hebat kalian. Ada tamu-tamu, kalian jualan. Coba bersihkan itu. Bersih taruh. Tapi saya sudah bersihkan duluan dia WC. Kenapa? Ketika kita melihat, kita sebenarnya, saya mau katakan, ketika kita melakukan itu, saya hanya sering berkata begini, biarlah hatimu tergerak. Jadi kalau saya bekerja, seringkali saya bilang kepada anak saya, lakukan itu seperti kepada Kristus. Lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan bapak mamamu. Tapi kalau dia lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itu udah pasti orang tuanya senang, orang-orang di sekitarnya senang. Tapi kalau tidak dilakukan dengan itu, pasti permasalahan. Pasti. Dan itu sebabnya kita diperlengkapi untuk itu. Bukan hanya sekedar saya mengatakan berbuat baik. Di keluarga saja kalau tidak bisa berbuat baik, udah berat gitu. Mau bagaimana berbuat baik di luar sana? Di keluarga aja untuk nyapu aja harus disuruh. Membersihkan harus disuruh. Enggak ada hati yang ikhlas. Semua keluarga harus menjadi sebuah tim. Ya. Yang bekerja dengan tulus, sehingga semua kompak. Jangan membiarkan, nggak boleh. Karena memang firman Allah katakan, pembacaan firman Allah penting, doa itu penting, semangat itu penting, tetapi jauh lebih penting kalau kita sampai mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidup kita. Itu sebabnya kuasa firman Allah itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kuasa firman Allah itu hidup. Ini yang dari dalam. Segala sakit penyakitmu pun bisa disembuhkan oleh kuasa firman Allah. Segala usahamu yang bangkrut bisa dipulihkan oleh kuasa firman. Saya melihat seseorang yang betul-betul sudah bangkrut. Saya dengan dia berdoa malam semalam-malaman. Kalau sudah lain sudah tertidur, dia masih bersama dengan saya, sama dengan Pak Gembala. Paling 3 orang. Ya. Lalu kemudian dia nangis, dia dapat Allah. Kita hanya dapat membantu. Ya, kita hanya bisa mengatakan, my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kemudian Tuhan pulihkan dia. Salah seorang anggota di tempat ini yang begitu mengalami terpuruk begitu luar biasa. Karena apa? Salah dalam penerapan. Di mana belum keluar termin dia sudah kerjakan rumah sakit itu. Habis lagi. Dia pikir pasti dapat, ternyata tidak. Sementara sudah dikerjakan. Nggak bisa. Penagih hutang datang mengancam ke sana sini, mau memenjarakan sana sini. Saya bilang sama yang apa itu, sama orang penagih itu, kalau Bapak lakukan itu, selesai dia. Bapak nggak akan pernah bisa menerima apa-apa lagi dari dia. Bukan nggak mau bayar, cuma memang keadaannya kesulitan yang sangat luar biasa. Berilah dia kesempatan. Tuhan pasti bisa menolong dia. Akhirnya dia diberikan kesempatan dan kemudian datanglah burung
wallet, ya kita sudah tahu. Dan Tuhan memberkati begitu luar biasa. Apa yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh Tuhan. Kenapa? Firman Allah itu penuh dengan kuasa Allah. Itu sebabnya kenapa kita harus membaca firman Allah tiap-tiap hari kalau bila perlu. Kalau saya lebih banyak baca firman Allah daripada makan. Bisa berulang-ulang saya baca firman Allah. Bisa berulang-ulang saya perkatakan firman Allah. Itu sebabnya di kepala saya ini banyak firman Allah. Tapi bukan untuk saya hanya begitu saja, tidak. Saya menghambakan diri di rumah ini. Kenapa saya katakan saya menghambakan diri? Karena Kristus menghambakan diri. Bayangkan Kristus itu memberikan nyawanya bagi saya. Untuk berkorban bagi dosa dan pelanggaran saya. Saya tidak sampai berkorban untuk pelanggaran dosa dan anak saya, nggak sampai. Hanya diminta Tuhan berkorban. Bayangkan puluhan tahun. Bukan saya tidak mau dulu ada pekerja saya, tukang cuci, tukang setrika. Tapi karena dia buat apa saja, memindahkan barang-barang saya. Daripada begitu lebih baik saya kerjakan sendiri, cuma berapa orang. Makanya setiap hari saya nyuci. Supaya jangan berat. Ya kalau kadang-kadang agak malas sedikit nyetrika, ya itu dijamin 3-4 jam sekali menyetrika. Ya, sekarang tinggal yang tergantung ini saja. Artinya mau saya katakan apa? Setiap orang harus rela berkorban. Melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Bukan di luar sana saja kita berbuat baik. Di dalam kita menjadi pemberontak, di dalam kita menjadi pelawan, di dalam kita membuat susah keluarga. Tidak. Tapi di dalam, di luar. Makanya firman Allah, kalau engkau baik di dalam ini, maka di luar pun engkau akan baik. Tapi ada orang pintar bersandiwara. Dan Allah tidak menginginkan itu. Allah ingin kita baik, luar dan dalam. Sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa firman. Kalau kuasa firman, ya saya orang Batak, bagaimana mungkin? Tapi saya berpikir begini, bagaimana kalau istri saya ngerjakan semua? Dia sudah masak, dia sudah ke mana-mana sudah. Kadang dia harus jaga kios, anak-anak saya kan jaga kios. Tapi kadang-kadang mereka bertengkar jaga kios. Apa kita nggak marah? Hanya jaga itu saja. Karena ada satu merasa begini-begini bogono. Yang mau saya katakan, kalau semua orang mengalami kuasa firman Allah itu, sejahteralah hidup ini. Sebagai kesaksian terakhir, kita mengenal bagaimana Yakub kembar yang terkenal menjadi penyanyi di era berapa itu, 70-80 ya. Ya saya masih 70 itu masih 6 tahun. Tapi kalau sampai ke 80 berarti sudah 14 tahun. Jadi saya sudah tahu tentang beliau. Dan kemudian disangkin di tengah-tengah ketenarannya, di tengah-tengah ketenarannya, dia dan 11 temannya. Saya tidak tahu tentang Yakub bagaimana, tetapi yang saya tahu ini si Alex. Nah, Alex ini terikat kepada narkotika. Dan dia sangat menyusahkan istrinya. Tapi istrinya setia, berdoa, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sementara satu-satu teman narkobanya ini, saya tahu, yakin, percaya
Itu karena dua istrinya membuat dia bertahan, bisa bertahan. Nah, kemudian satu demi satu sahabat kentalnya ini, di mana mereka mau minum, mau apa, selalu bersama. Karena mereka, dia baginya uang nggak ada masalah, ketenaran cukup, di sampul buku, di mana-mana dia ada, saking tenarnya. Tapi kemudian dia terlibat dalam dunia narkoba. 11 temannya itu meninggal dunia, dan dia masih bertahan hidup. Dan itu membuka pemikirannya, dan dia bertobat. Orang bilang begini, dia akan jatuh lagi, dia akan terlibat lagi. Lihat aja, kita lihat saja nanti. Orang-orang meragukan. Kalau dia tidak sampai mati karena narkoba itu, dia tidak akan puas. Bayangkan itu. Tapi kemudian Alex, oleh doa-doa istrinya, ya tentu pastilah didukung oleh jemaat yang lainnya. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, betapa pentingnya pribadi yang paling dekat dengan dia untuk mendoakan. Itu sebabnya Yesus punya teman itu, punya kekasih-kekasih itu, punya sahabat itu, punya murid itu, dan 3 orang, 1 orang sahabat yang paling dia cintai. Tapi ketika Yesus mengalami penderitaan, mereka tertidur. Itu murid. Katanya orang, seorang yang belum menjadi murid itu akan mudah menyangkal Yesus. Tapi ini sudah jadi murid kok. Tapi menyangkal Yesus. Yang mau saya katakan adalah betapa pentingnya kuasa firman itu tinggal dalam hidup kita. Nah, pendek cerita, Alex akhirnya terlibat di dalam pelayanan. Kemana-mana dia melayani melalui pujian, melalui kesaksian, dan diberkati. Sebab dalam meninggal dunia, setelah dia meninggal dunia, si Alex meninggal dunia, ya istrinya berkata bahwa bagaimana pentingnya, kan tadi kan dia nggak diperhatikan sama si Alex ini, karena si Alex tidak punya anak, dia hanya punya anak dari wanita ini rupanya sudah pernah menikah. Nah, dia tidak punya anak. Tetapi setelah itu dia bertobat dan melayani Tuhan, dan istrinya bisa berkata bahwa pentingnya hidup bersama dengan kuasa firman dan Tuhan itu, dan kemudian mengubah si Alex menjadi orang yang sangat sayang kepada anak dan kepada dia istri. Itu karena apa? Tuhan sudah mengubah dia. Kuasa firman telah mengubah dia. Dan itu sebabnya sebelum ajal menjemput dia, Tuhan memanggil dia menjadi pelayan yang begitu luar biasa, hanya untuk memberikan kesaksian dan pujian bagi Tuhan. Dan saya mau katakan, biarlah kuasa firman itu mengubah kehidupan kita. Apapun hidup ini akan menjadi berarti apabila jiwa kita, tubuh kita ini bagaikan jiwa ini gimana saya bilang ya? Jiwa ini tidak akan bisa bergerak, tubuh ini tidak akan bisa bergerak tanpa jiwa. Demikian hidup rohani kita tidak akan bisa bergerak tanpa jiwa daripada firman Allah itu. Dan itu sebabnya saya mau katakan, dalam membaca firman Allah, mari berikan yang terbaik, kerendahan hati yang terbaik. Sepotong firman Allah bisa, kalau orang bilang sepotong firman Allah bisa mengubah seseorang ateis. Saya lupa mencatat namanya, tetapi dia bersaksi bahwa potongan-potongan yang dia dapat itu adalah hasil pembakaran dari seorang
rahib, pendeta, karena dulu kan nggak boleh orang menafsir Alkitab, baca Alkitab saja tidak boleh. Nah, waktu dia itu dibakar, rupanya angin membawa dia, dan ketika orang ini menerima membaca firman Allah itu, dia bertobat, dia menerima Yesus, dia menjadi saksi Tuhan. Dan itu yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Kuasa firman itu ketika kita mengubah hidup kita, kita hidup benar, kita hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku yang diperkenankan oleh Tuhan. Bukan hanya, makanya dikatakan terakhir, ayat yang terakhir, diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik. Untuk segala pekerjaan yang baik. Jadi saya berharap kita adalah orang-orang yang diperlengkapi oleh kuasa firman itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan sekaligus menjadi pemberi yang baik dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak perlu bercerita soal saya menggulingkan kayu seberapa besar pun itu. Kadang itu bisa sebesar ini. Kayu-kayu dulu itu apa? Jadi satu kali saya membawa itu, mendorong itu, selesai dalam beberapa bulan kayunya untuk kayu bakar. Karena memang itu dibuang, bisa kita ambil, bukan dicuri, kita bisa ambil di untuk kayu-kayu seperti itu bisa diambil, digunakan untuk kayu bakar oleh masyarakat. Dan saya mengambil tidak yang kecil-kecil, tapi yang langsung besar bisa saya guling-guling. Karena nggak akan jatuh karena dia udah besar kan, segini kita bisa guling-guling. Kalau karena segini, ya terserah apa. Karena mereka jadikan, kalau sudah itu kan dipakai sebagai untuk bahan kayu triplek. Dan puji Tuhan, saya berharap kita semua menikmati segala kebaikan daripada firman Allah. Kuasa firman itu senantiasa menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa berbuat dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan kita, untuk mencerminkan, memberikan kemuliaan bagi Kristus Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, dan kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat firman, kuasa firman itu Tuhan. Biarlah mengubah setiap kami. Kuasa firman itu Tuhan, telah kami saksikan bagaimana kuasa firman itu mengubah yang ateis, mengubah yang orang-orang jahat, melakukan yang terbaik, dan orang-orang yang mengalami perubahan yang sangat luar biasa menjadi berkat hikmat Allah, keselamatan Allah, perbuatan-perbuatan baik, mengikuti langkah-langkah hidup mereka. Dan terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan kiranya Tuhan Yesus terus menolong kami untuk hidup dalam kuasa firman. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengaplikasikan kuasa firman itu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun kami, di pasar, di kantor, di mana saja Tuhan, kami boleh melakukan sebagaimana yang Kau kenan Bapa di surga. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan, baik yang ada di luar sana yang kelak akan mendengarkan. Dan terima kasih juga Bapa di surga buat pelayanan kami melalui YouTube. Tuhan memberkati mereka yang mau mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman tidak akan pernah gagal, firman akan melaksanakan dan akan berhasil sesuai dengan apa yang Kau suruhkan kepadanya. Dan kami rindu Tuhan, mereka terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kami semuanya, hamba-Mu sendiri, hidup dalam kuasa firman-Mu Tuhan, supaya terus kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadikan orang-orang yang belum percaya dapat percaya kepada-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Mari Tuhan, firman-Mu yang berkuasa mengubah setiap kami. Kuasa firman itu senantiasa tinggal dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam mulut kami, dalam tubuh kami, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa firman-Mu datang kepada mereka
menyembuhkan mereka, apapun sakit penyakit mereka Bapa di surga. Dalam nama Yesus, Kau datang kepada mereka, menempatkan tangan atas hidup mereka, segala sakit penyakit mereka, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh pilu-pilu daripada Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong mereka satu demi satu. Mujizat-Mu datang kepada mereka, pertolongan-Mu datang kepada mereka. Terima kasih. Bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Saya mau menuntun Anda untuk berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, pelanggaran, kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakui segala dosa, pelanggaran, kejahatan yang telah pernah aku perbuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dan menyucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu sebagaimana firman. Dan hamba percaya Engkau menyelamatkan hamba. Dan hamba sekarang menerima hidup kekal dari Tuhan. Dan menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Dan bagi orang-orang muda kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka sehingga menjadi orang-orang muda yang tangguh, orang-orang muda yang punya prinsip seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang betul-betul menjadikan Tuhan menjadi gembala mereka, yang menjadikan Tuhan bertahta di hati mereka, sehingga di tengah-tengah jabatan yang tinggi pun mereka tidak menolak Yesus, karena Tuhan yang menolong mereka. Dan mereka lebih baik mati untuk Yesus, untuk Tuhan, daripada harus menyembah patung buatan yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan itulah sebabnya Tuhan Bapa di surga. Dan Daniel begitu luar biasa. Dia lebih memilih untuk terus berdoa kepada Allah, sekalipun ada larangan untuk berdoa. Dan pada akhirnya dia mendapat hukuman, masuk ke dalam lubang singa. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Dan yang kami katakan kepada Tuhan, kami sadar kami tidak mencari-cari penderitaan, tetapi bila penderitaan itu datang, biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kuasa firman, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak gentar menghadapi masalah kami, tidak gentar menghadapi persoalan kami, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, permasalahan kami kepada Tuhan, dan kami tahu selalu ada jalan keluar yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih mereka-mereka yang sekolah juga, Tuhan tolong mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang berhikmat, dan mereka kelak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua, masyarakat, dan negara ini. Dan kami juga berdoa segala kebutuhan mereka selama duduk di bangku sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan menolong. Terima kasih, kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa menolong setiap kami. Terima kasih. Dan orang-orang yang mau cari pekerjaan, Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan juga menolong mereka. Dan di dalam nama Yesus, kalau engkau menerima kuasa firman Allah, datang kepada Tuhan. Dan bila engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kalau engkau mengubah Saulus menjadi Paulus, menjadi alatmu, Kau mampu memakai mereka sebagai alatmu di bangsa ini, dalam masyarakat, dalam gereja Tuhan, di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menolong mereka sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang perkasa di dalam Tuhan. Terima kasih yang menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati, masa transisi kepresidenan di mana akan berakhir di Oktober yang akan datang, kami serahkan kepadamu Tuhan.
Pak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin tetap diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi, maupun yang akan melanjutkan yaitu Prabowo dan Gibran, kami menyerahkan sehingga mereka tetap dalam hikmat Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dalam memajukan bangsa ini ke depan. Apapun apa yang sudah terpilih, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menolong semuanya. Terpujilah Engkau, kami hanya tahu bahwa semua Tuhan punya rencana. Terima kasih dari hal yang kami tahu bahwa bagaimana Yusuf dicurangi oleh saudara-saudaranya, dan kemudian dari situ, dari perkaan hal-hal yang jahat bisa Tuhan buat menjadi hal-hal yang baik. Dan terima kasih sehingga kami tidak pernah kecewa ketika kami melakukan kebenaran dalam hidup ini, karena Tuhan mampu mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik, oleh karena kami punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kuasa firman-Mu terus menguatkan kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan tak kurang suatu apapun. Damai sejahtera atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang di luar sana juga Tuhan Yesus memberkati mereka, menolong mereka. Masyarakat diberkati, apapun profesi kami, adalah profesi kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, para koruptor bertobat, para penjahat bertobat, orang-orang yang melakukan apa yang jahat bertobat, dan hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup dalam kuasa firman. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan surga persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.